Oke, Om Swastiastu, hai, berjumpa lagi dalam channel Arya TPDS. Nah, dimana pada video kali ini saya masih membuat video pembelajaran tentang materi pola bilangan dengan topik bahasan yang kedua, yaitu adalah mengenai barisan bilangan dan deret bilangan. Nah, dimana materi ini materi kelas 8 semester 1 bagian awal. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak video pembelajarannya. Nah, sebagai mengawali video pembelajaran ini, kita akan mengenal mengenai pola segitiga Pascal. Nah, di mana segitiga Pascal ini mungkin bukan hal yang baru bagi kalian. Di mana segitiga Pascal itu sudah kita dapatkan mungkin pada kelas 7 semester 1 bagian awal. Nah, di sini ada sebuah pengulangan mengenai segitiga Pascal, di mana segitiga Pascal itu memiliki sebuah keistimewaan tersendiri pada pola bilangan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasannya. Nah, segitiga Pascal merupakan pola bilangan segitiga dengan berbagai aplikasi yang diunggah oleh seorang matematikawan Prancis bernama Blaise Pascal 1623 sampai dengan 1662 melalui teori binomialnya ketika ia berusia belasan tahun. Wow, saya waktu umur belasan tahun kayaknya masih cuma main-main aja ya, belum menemukan teori. Oke. Yang berikutnya, koefisien pada hasil penjabaran pemangkatan suku 2 atau binomial seperti A plus B pangkat 2, lalu A min B pangkat 3, A plus B pangkat 4, A min B pangkat 5, dan seterusnya dengan memanfaatkan bilangan-bilangannya yang terdapat pada baris-baris dalam segitiga Pascal. Kita simak bahwa dalam segitiga Pascal, bagian ini kita sebut dengan baris pertama, lalu yang ini kita sebut dengan baris kedua, yang ini baris ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya seperti itu. Nah, lalu dalam segitiga Pascal ada sebuah keistimewaan. Nah, jadi di sini bukan cuma nasi goreng aja yang spesial ya, tapi segitiga Pascal juga ada yang spesial. Nah, apa yang spesialnya? Kita perhatikan di sini. Nah, pada pola segitiga Pascal terdapat pola-pola bilangan berikut. Kita perhatikan. Terdapat yang pertama pola bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita perhatikan pada tanda panah di sini. Nah, di sini membentuk sebuah pola bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Lalu yang kedua, terdapat pola bilangan segitiga, yaitu 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Perhatikan tanda panah di sini. Nah, itulah salah satu keistimewaan dari segitiga Pascal. Jadi kita mendapatkan sebuah pola bilangan asli dan pola bilangan segitiga dalam sebuah pola segitiga Pascal. Untuk yang ingin tahu lebih jelas mengenai pola-pola lain selain pola bilangan asli dan pola bilangan segitiga, silakan kalian simak video pembelajaran saya yang sebelumnya mengenai pola bilangan. Oke, berikut mengenai keistimewaan yang kedua, yaitu bilangan-bilangan pada setiap baris merupakan koefisien hasil penjabaran dari pemangkatan suku 2 atau dalam kurung A plus B pangkat N. Lalu keistimewaan yang ketiga, jumlah bilangan pada setiap baris menunjukkan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan. Tentu ini sudah kalian dapatkan dalam materi himpunan kelas 7. Nah, yang berikutnya kita perhatikan. Pada segitiga Pascal, jumlah bilangan pada baris ke N adalah 2 pangkat N min 1. Nah, kita perhatikan di sini kata kuncinya adalah jumlah bilangan. Maka dia menandakan sebuah deret bilangan. Nah, jika kita hanya membahas mengenai sebuah teori tanpa menyantumkan sebuah contoh soal, mungkin kurang pas jadinya. Oke, kita langsung masuk pada contoh soalnya seperti apa? Oke, simak contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama, tentukan baris ke-7 pada pola bilangan segitiga Pascal, kemudian tentukan jumlah bilangan pada baris tersebut. Nah, kita perhatikan kata kuncinya di sini adalah jumlah bilangan, maka menandakan sebuah deret bilangan. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita simak. Pertama, perhatikan pola bilangan pada segitiga Pascal. Nah, kita perhatikan di sini polanya bahwa ini menandakan baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya yang sampai kita menunjukkan baris ke-7. Maka baris ke-7 ditunjukkan pada ini. 1, 6, 15, 20, 15, 6, dan 1. Nah, jadi baris ke-7 pada pola bilangan segitiga Pascal adalah 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Oke, langkah berikutnya apa? Kita akan menghitung jumlah bilangannya.
kita akan gunakan persamaan umum dari segitiga Pascal untuk deret bilangannya. Nah, kita perhatikan untuk jumlah bilangan pada baris ke-7, di mana kita masukkan 2 pangkat n-1. Lalu n-nya, nah n di sini kita ganti dengan 7. Maka 2 pangkat 7 min 1. 7 dikurangkan 1 adalah 6. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64. Apakah benar jumlah bilangan ini 64? Oke, kita coba hitung secara manual. 1 tambah 6 adalah 7. 7 ditambah 15 adalah 22. 22 ditambah 20 adalah 42. 42 ditambah 15 itu adalah 57. 57 ditambah 1 adalah 58. 58 ditambah 6 itu adalah 64. Oke, benar. Maka ini terbukti hasilnya adalah 64 untuk baris ke-7. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, kita perhatikan. Tentukan banyak himpunan bagian dari A sama dengan anggotanya adalah A, B, C, D, dan E. Berikut dengan A mempunyai 4 anggota dan untuk tentukan yang B-nya adalah banyak himpunan bagian seluruhnya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Nah, kita perhatikan pola bilangan kembali pada segitiga Pascal. Nah, di sini menandakan bahwa baris pertama itu untuk himpunan bagian dari himpunan bagian kosong. Lalu baris kedua itu merupakan himpunan bagian A. Dan seterusnya sampai dengan 5 anggotanya, yaitu A, B, C, D, dan E. Yaitu menunjukkan pada baris 1, 5, 10, 10, 5, dan 1. Nah, di mana 5 di sini menunjukkan banyak himpunan bagian dengan 1 anggota. Lalu 10 di sini menandakan banyak himpunan bagian dengan 2 anggota. Yang di sini menyatakan bahwa banyak himpunan bagian dengan 3 anggota dan seterusnya 4 anggota dan 5 anggota. Dan pertanyaannya adalah mempunyai 4 anggota. Nah, maka jawabannya itu adalah kita perhatikan keterangan pada pola bilangan segitiga Pascal di samping untuk himpunan bagian 5 anggota yaitu 1, 5, 10, 10, 5, dan 1. Nah, untuk yang di sini maksudnya adalah yang A. Nah, ini adalah yang A. Maksudnya adalah yang A. Banyak himpunan bagian yang mempunyai 4 anggota adalah 5, yaitu kita perhatikan di sini 4 anggota. Nah, ini untuk 4 anggota. Banyak himpunan bagian dengan 4 anggota. Apa saja? Oke, yang pertama adalah A, B, C, D. Yang kedua A, B, C, E. Yang ketiga A, B, D, E. Yang keempat A, C, D, E. Dan yang kelima adalah B, C, D, E. Oke, untuk yang A kita sudah selesaikan. Lalu yang B, banyak himpunan bagian seluruhnya. Nah, di sini ada pengecualian tentang banyaknya himpunan bagian. Nah, banyak himpunan bagian dari A, B, C, D, dan E seluruhnya adalah 2 pangkat N. Jadi bukan 2 pangkat N-1. Jadi bukan yang ini. Nah, untuk banyaknya himpunan bagiannya adalah yang ini. Nah, 2 pangkat N. Dimana N-nya adalah 5 karena memiliki 5 anggota yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, 2 pangkat 5 adalah 32. Jadi banyak himpunan bagian seluruhnya adalah 32. Oke, seperti itu untuk contoh soal yang kedua terkait mengenai pola bilangan segitiga Pascal. Semoga dapat kalian pahami. Oke, yang berikutnya kita perhatikan pada baris bilangan. Barisan bilangan di sini ada 2, yaitu barisan aritmetika dan barisan geometri. Kita mulai dari barisan aritmetika. Nah, perhatikan barisan bilangan 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kita perhatikan 6 ke 9 itu selisihnya 3 bilangan. Lalu 9 ke 12 itu ada 3 bilangan. 12 ke 15 3 bilangan dan seterusnya. Jadi ke sini tetap bertambah 3 bilangan. Nah, jadi apa maksudnya? Barisan bilangan yang memiliki beda antar suku yang selalu sama atau aturan pembentuknya ditambah bilangan yang sama disebut dengan barisan aritmetika. Oke, jadi di sini kata kuncinya. Jika dia barisan bilangan antar sukunya bedanya sama, maka itu disebut dengan barisan aritmetika.
Nah, maka persamaan umumnya untuk mencari suku ke N-nya adalah U ke N sama dengan U1 atau baris pertama ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B bedanya. Bedanya berapa? Jika beda 3, kita di sini kali 3. Jika bedanya 4, di sini kali 4. Nah, seperti itu untuk barisan aritmetika. Yang berikutnya kita masuk pada barisan geometri. Nah, barisan geometri kita perhatikan barisan bilangan di sini. 6, 12, 24, 48, 96 dan seterusnya. Nah, kita perhatikan 6 ke 12 itu dikali 2. 12 ke 24 itu dikali 2. 24 dikali 2 itu sama dengan 24 kali 2 itu 48. Lalu 48 ke 96 itu dikali 2 juga. Maka bilangan yang berikutnya juga dikali 2. Apa artinya? Barisan bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan antar suku yang selalu sama seperti barisan bilangan di atas disebut dengan barisan geometri. Nah, di sini perbedaannya antara barisan aritmetika dan geometri adalah jika barisan aritmetika dia bedanya selalu sama. Nah, bedanya di sini adalah barisan antar sukunya. Jika suku 1 atau barisan pertama dengan barisan kedua itu ditambah 3, maka barisan kedua dan ketiga itu sama juga ditambah 3. Sedangkan untuk barisan geometri itu kita mengacu pada rasio atau perbandingannya. Jika baris pertama ke baris kedua itu dikali 2, maka baris kedua ke barisan ketiga itu juga dikali 2 dan seterusnya berlanjut dengan rasio perbandingan yang sama. Nah, lalu untuk persamaan umumnya, untuk mencari suku ke N atau suku ke berapapun yang ingin kita cari, caranya adalah UN sama dengan U1 atau urutan barisan pertama dikali R. R di sini adalah rasio. Rasio atau perbandingannya. Rasio. Oke. Misalkan rasio adalah 2, maka kita masukkan 2 di sini. Nah, lalu N baris keberapa dia? Misal barisan kelima, maka kita masukkan di sini 5 dikurangi 1. Seperti itu untuk persamaan umum pada barisan geometri. Oke, kurang lengkap kayaknya kita kalau tidak isi contoh soal. Kita masuk pada contoh soalnya. Oke, contoh soalnya. Yang pertama, selidikilah termasuk barisan mana barisan-barisan bilangan berikut. Yang A, 3, 12, 48, 192, dan seterusnya. Lalu yang B, 4, 9, 14, 16, dan seterusnya. Penyelesaiannya seperti apa? Kita perhatikan. Kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Kita perhatikan barisan yang A, 3, 12, 48, 192. Di mana pada masing-masing baris di sini rasionya adalah dikali 4. 3 ke 12 itu dikali 4. 12 ke 48 dikali 4. 48 ke 192 itu dikali 4. Maka dengan melihat pola seperti ini, kita langsung dapat menyimpulkan bahwa barisan pertama atau barisan yang A itu menunjukkan dia adalah sebuah barisan geometri. Mengapa? Karena rasionya selalu sama, yaitu dikalikan dengan 4. Nah, dengan 3, 12, 48, 192, dia sama-sama dikali 4. Nah, seperti itu untuk yang A. Lalu untuk yang B, kita perhatikan 4, 9, 14, 16. Nah, kita perhatikan 4 ke 9 itu ditambah 5. 9 ke 14 ditambah 5. 14 ke 19 itu ditambah 5. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa barisan yang B itu menunjukkan sebuah barisan aritmetika. Mengapa? Karena bedanya selalu sama, yaitu ditambah dengan bilangan 5 atau tambah dengan 5. Dengan penyelesaiannya menjadi barisannya adalah 4, 9, 14, 19, dan seterusnya. Jika kita tambah 5 di sini, kita tambah 5, maka dia akan menjadi di sini 24 dan seterusnya. Dengan beda yang sama, yaitu ditambah 5, terus tambah 5, tambah 5, tambah 5. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Semoga dapat kalian pahami. Lalu contoh soal yang kedua, kita perhatikan. Pada barisan aritmetika 2, 8, 14, 20, dan seterusnya, suku keberapakah 146? Nah, di sini pertanyaan suku keberapakah? Maka yang tanya adalah N-nya. N keberapa? Oke, penyelesaiannya. Kita perhatikan barisan bilangan 2, 8, 14, 20, dan seterusnya.
Lalu suku pertama adalah 2 dengan U1-nya adalah 2. Lalu bedanya kita perhatikan di sini. 2 ke 8 itu ada 6. 8 ke 14 itu beda juga 6 dan seterusnya 6. Maka dapat kita simpulkan bedanya adalah 6. Oke, lalu suku ke N adalah UN-nya 146. Nah, langkah berikutnya apa? Kita masukkan UN sama dengan persamaan umum dari barisan aritmetika, yaitu adalah UN sama dengan U1 ditambah dalam kurung N-1 kali dengan bedanya. UN-nya adalah 146, U1-nya adalah 2, lalu ditambah N-1, N-nya yang akan kita cari. Lalu dikali bedanya adalah 6. Maka menjadi 146 sama dengan 2 ditambah. Nah, di sini kita masukkan sifat distributif, yaitu A, B plus C, maka menjadi A kali B ditambah A kali C. Oke, 6 kali N adalah 6N. 6 dikali min 1 adalah min 6. Maka menjadi 146 sama dengan 6N dikurangi 4. Nah, kita perhatikan sini, min 6 dan 2. Nah, berikutnya kita pindah ruaskan dia. Nah, 6N kita pindahkan ke kiri menjadi min 6N. Lalu 146 kita pindahkan ke kanan menjadi min 146. Nah, maka menjadi min 6N sama dengan 150. N sama dengan 150 dibagi min 6. Untuk menghilangkan koefisien min 6-nya kita sama-sama bagi dengan min 6. Maka N-nya adalah sama dengan 25. Nah, atau di sini kita perhatikan, jika di sini kita 6N-nya kita pindahkan ke ruas kiri, sama saja artinya dengan kita coba 146, 4-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Maka dari min menjadi dia plus. Nah, tambah 4 sama dengan 6N. Nah, ini hasilnya 150. 150 sama dengan 6N. Maka sama artinya dengan 150 dibagi 6 sama dengan N, dan N-nya adalah 25. Oke, sama saja sebenarnya, agar tidak membingungkan saja. Oke, jadi 146 merupakan suku ke-25 dari barisan aritmetika tersebut. Oke, semoga dapat kalian pahami. Yang berikutnya, suku pertama pada barisan geometri adalah 128 dan suku ke-7 adalah 2. Tentukan yang A, rasio dalam konteks bilangan positif pada barisan tersebut. Yang kedua, suku kelima pada barisan tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Kita simak videonya. Oke, caranya adalah kita perhatikan. Suku pertama adalah 128. Maka U1-nya adalah 128. Lalu suku ke-7. Suku ke-7. Nah, suku ke-7-nya adalah 2. Maka U1 dikali R6. Kenapa bisa 6 di sini? Karena di sini N-1. N-nya adalah 7. 7 dikurang 1 adalah 6. Maka U1 kali R6-nya adalah sama dengan 2. Langkah berikutnya, kita perhatikan. Untuk mencari rasionya, namanya juga perbandingan, A berbanding B atau B berbanding A. Maka sama artinya dengan B per A atau A per B. Oke. U7 berbanding U1 sama dengan, kita perhatikan di sini. U7 adalah 2. U1 adalah 128. Maka kita dapatkan untuk R6, R pangkat 6 sama dengan, kita sederhanakan, kita bagi 2, mendapat 1 per 64. Maka R pangkat 6-nya, kita mencari R-nya atau kita akarkan ya, akar 6. Maka menjadi 1 per 2. Nah, maka rasionya adalah 1 per 2 atau beda, atau mungkin apa namanya ya, perbandingannya adalah 1 per 2. Nah, seperti itu untuk yang A. Lalu yang B, kita perhatikan suku kelima pada barisan tersebut. Nah, kita perhatikan di sini. Kita masukkan dia ke dalam persamaan umum dari barisan geometri, di mana persamaan umumnya adalah UN sama dengan U1 dikali R pangkat N-1. Yang ditanya adalah suku kelima, maka N-nya adalah 5. N sama dengan 5. Nah, kita masukkan U1-nya adalah 128 dikali rasionya adalah setengah. Pangkat 5 dikurangi 1.
Maka 128 dikali setengah pangkat 4. Nah, 128 dikali 1/16. Maka dicoret. Coret. Nah, mendapat hasilnya adalah 8. Kita buktikan 16 kali 8. 6 kali 8 adalah 48. 8 sisa 4. Nah, 8 tambah 4 adalah 12. Oke, benar, hasilnya adalah 8. Jadi suku kelima pada barisan geometri tersebut adalah 8. Jadi sini dia menurun. 128 menurun menjadi 8 menjadi 2. Nah, seperti itu untuk contoh soal yang ini. Semoga dapat kalian pahami. Oke, yang berikutnya kita perhatikan suku ke n pada barisan bilangan bertingkat. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai barisan bilangan bertingkat. Di sini kita mungkin bahas tambahannya. Kita perhatikan barisan bilangan 1, 6, 14, 25, 38 dan seterusnya. Ini merupakan sebuah susunan bilangan atau barisan bilangan, di mana pada barisan pertama ke barisan kedua itu bedanya adalah 5 bilangan. Lalu 6 ke 14 itu 8 bilangan. Nah, beda antar sukunya dia tidak sama pada tingkatan yang pertama. Lalu kita perhatikan pada tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua kita perhatikan 5 ke 8 itu ditambah 3, 8 ke 11 itu ditambah 3, 11 ke 14 ditambah 3. Nah, di sini beda antar sukunya sudah sama untuk tingkatan yang kedua. Maka apa artinya itu? Barisan bilangan bertingkat kita nyatakan dalam bentuk umum sebagai berikut. U1, nah U1, U2, U3, U4, U5. Inilah U1, U2, U3, U4, dan U5. Di mana pada tingkatan yang pertama 5 itu merupakan X1, lalu 8 adalah X2, 11 adalah X3, 14 adalah X4. Lalu pada tingkatan yang kedua, beda antar suku pada tingkatan yang kedua. 3 di sini kita masukkan dalam Y1, lalu di sini adalah Y2 dan ini Y3. Maka persamaan umum untuk menentukan suku ke n pada barisan bilangan bertingkat adalah UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C, di mana A, B, dan C merupakan elemen bilangan nyata atau real dan A tidak sama dengan 0. Dapat kita menyatakan untuk mencari A-nya adalah 2A sama dengan Y1. Lalu untuk mencari B-nya 3A ditambah B sama dengan X1. Dan untuk mencari C-nya dapat A ditambah B tambah C adalah U1. Nah, di mana X1 adalah beda pada tingkat pertama dan Y1 beda pada tingkat yang kedua. Nih, kita perhatikan di sini. Ini adalah X1 tingkat pertama, lalu Y1 adalah beda pada tingkatan yang kedua. Nah, kurang lengkap kalau kurang tidak isi contoh soal. Kita masuk pada contoh soalnya. Diketahui barisan bilangan bertingkat 1, 4, 11, 22, 37, dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke n yang A, lalu yang B, suku ke 10 pada barisan bilangan tersebut. Kita langsung masuk pada penyelesaiannya untuk yang A. Kita perhatikan, menentukan rumus suku ke n. Kita perhatikan, untuk U1 sama dengan 1. Nah, U1 adalah 1. X1-nya adalah 3. Lalu Y1-nya adalah 4. Mengapa bisa 4? Kita coba. Di mana ya? Di sini aja dah. 1, 4, 11, 22, 3, 7. Nah, 1 ke 4 itu bedanya adalah 3. 4 ke 11 itu bedanya adalah 7. Lalu 11 ke 22 itu bedanya lagi 11. Lalu 22 ke 37 itu bedanya adalah lagi 14. Nah, kita perhatikan sini. Oh, maaf, bukan 14 di sini. Di sini ada 15 maksudnya. 15. Oke. Nah, ini untuk tingkatan pertama. Tingkatan pertama, lalu tingkatan keduanya. 3 ke 7 itu bedanya adalah 4. 7 ke 11 itu bedanya 4. Lalu 11 ke
15 itu bedanya adalah 4 bilangan. Maka X1-nya adalah 3, lalu Y1-nya adalah 4. Nah, maka suku ke N dinyatakan dengan UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C. Kita akan mencari A, nilai B, dan nilai C-nya untuk mencari sebuah persamaan umum menentukan suku ke N-nya. Oke. Kita masukkan yang A. 2A sama dengan Y1. Seperti penjelasan sebelumnya, untuk mencari A adalah 2A sama dengan Y-1. Maka 2A kita ganti Y1-nya adalah 2A sama dengan 4. A sama dengan 4/2, maka A-nya adalah 2. Kita sudah mendapatkan A-nya. Lalu untuk mencari B-nya, 3A ditambah B sama dengan X1. Kita ganti A-nya dengan 2. 3 kali 2 ditambah B sama dengan X1 adalah 3. Maka 6 ditambah B sama dengan 3. B sama dengan 3 dikurangi 6, maka B adalah min 3. Oke, kita sudah dapatkan B-nya, min 3. Lalu untuk C, kita tinggal substitusikan semuanya, A dan B-nya. A adalah 2, B adalah min 3, dan U1 adalah 1. Maka A2 dikurangi 3 ditambah C sama dengan 1. Jadi min 1 ditambah C sama dengan 1. C sama dengan 1 tambah 1 adalah 2. Jadi C adalah 2. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan umumnya. Kita ganti A, B, dan C-nya. A-nya adalah 2, maka menjadi 2N pangkat 2. Lalu B-nya adalah min 3, menjadi min 3N. Dan C-nya adalah 2, menjadi plus 2. Maka persamaan umumnya menjadi UN sama dengan 2N pangkat 2 dikurangi 3N ditambah 2. Nah, itu. Nah, untuk menentukan suku ke-10, kita masuk ke yang poin B. Ke poin B, menentukan suku yang ke-10. Kita masukkan persamaan umum yang ini. UN sama dengan 2N pangkat 2 min 3N plus 2. N-nya adalah 10, maka U10 sama dengan 2 dalam kurung 10 pangkat 2 dikurangi 3 kali 10 ditambah 2. N diganti dengan 10. Nah, menjadi 2 dikali 100 dikurangi 30 ditambah 2. Nah, menjadi 200 dikurangi 28. Maka U10-nya adalah 172. Nah, itu untuk contoh soal yang ini. Nah, jadi suku ke-10 pada barisan bilangan bertingkat tersebut adalah 172. Nah, semoga dapat kalian pahami. Oke, yang berikutnya kita akan masuk pada deret bilangan. Nah, sebelumnya kita akan review sedikit mengenai deret bilangan, di mana deret bilangan itu merupakan bentuk penulisan setiap bilangan dengan menggunakan tanda tambah seperti di atas. Nah, sebagai pemisah antara dua bilangan. Nah, itu sebagai penjelasan kita di awal sebelumnya ya. Nah, kita perhatikan di sini di mana deret bilangan itu terbagi atas dua juga. Yang pertama adalah deret aritmatika, yang kedua adalah deret geometri. Untuk deret aritmatika, jika U1, U2, U3 seterusnya mencapai UN-1 dan UN membentuk barisan aritmatika, di mana bentuk penjumlahannya adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya ditambah UN-1 ditambah UN disebut dengan deret bilangan aritmatika. Nah, untuk mencari jumlah bilangannya itu dapat kita mencari dua cara, yaitu yang pertama SN sama dengan setengah N dalam kurung U1 ditambah UN. Nah, kuncinya di sini jika kita sudah mengetahui UN-nya, kita bisa menggunakan persamaan umum yang ini untuk menentukan jumlah bilangannya. Nah, apabila kita belum menemukan UN-nya atau suku ke N-nya, atau kita untuk barisan bilangan tersebut belum lengkap, misalnya U1, U2, U3 sudah diketahui dan U ke-18 sudah diketahui dan jumlah bilangannya adalah 18 bilangan, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini atau persamaan umum yang ini. Nah, apabila misalkan UN-nya belum kita ketahui, maka kita gunakan persamaan umum yang ini. SN sama dengan setengah N dalam kurung 2 dikali U1 ditambah dalam kurung N-1. Nah, di sini kurung tutup. Nah, kurang tutupnya nih. Nah, itu untuk deret aritmatika. Yang berikutnya adalah deret geometri. Nah,
di mana deret geometri merupakan jika U1, U2, U3, dan seterusnya UN-1 dan UN membentuk barisan geometri, maka bentuk penyebelahannya menjadi U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya ditambah UN-1 ditambah UN. Nah, di sini UN menandakan U tak terhingga. Mau U100, mau U200, silakan. Nah, untuk mencari jumlah bilangannya, kita menggunakan yang pertama, SN sama dengan U1 dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N. Kurung tutup dibagi atau per 1 min R, di mana R di sini adalah rasio atau perbandingannya. Dengan catatan jika R kurang dari 1, maka kita menggunakan rumus yang ini. Jika R-nya kurang dari 1. Jika R-nya lebih dari 1, bagaimana? Kita gunakan rumus yang ini. SN sama dengan U1 dalam kurung R pangkat N min 1, kurung tutup, per R min 1. Nah, jika R-nya lebih dari 1. Nah, itu untuk yang rasionya lebih dari 1. Nah, semoga dapat kalian pahami. Kurang lengkap juga jika kita tidak menambahkan contoh soalnya. Kita langsung masuk pada contoh soalnya. Perhatikan, di sini ada 2 buah contoh soal. Oke, kita perhatikan gambar ilustrasi di samping. Seorang pemilik perkebunan jeruk dapat memanen 8 ton jeruk pada tahun pertama. Woi, kaya nih. Lalu 12 ton pada tahun kedua, 16 ton pada tahun ketiga, dan seterusnya. Jika hasil panen tersebut bertambah tetap sama sampai dengan masa panen tahun ke-18, tentukan yang A, hasil panen jeruk pada tahun ke-18. Catatnya adalah tahun ke-18, bukan tahun 2018, jadi tahun ke-18. Nah, lalu yang B, jumlah hasil panen jeruk sampai masa panen tahun ke-18. Jadi yang di sini kita cari adalah barisan bilangannya, yang ini kita cari adalah deret bilangannya. Nah, kita perhatikan polanya 8 ke 12, 16. 8 ke 12 itu bedanya adalah 4 bilangan. 12 ke 16, 4 bilangan ditambah 4. Yang artinya di mana soal ini menandakan bahwa dia merupakan bilangan aritmetika. Maka yang A kita cari adalah barisan aritmetikanya, yang B kita cari adalah deret aritmetikanya. Langsung ke penyelesaiannya. Nah, kita perhatikan U1-nya adalah 8, bedanya adalah 4, dan N-nya yang kita cari adalah yang ke-18. Nah, kita perhatikan polanya 8, 12, 16, dan seterusnya. Kita akan mencari tahun ke-18. Maka kita masukkan langsung ke persamaan umumnya, adalah UN sama dengan U1 ditambah dalam kurung N-1 dikali dengan bedanya. Maka N-nya adalah 18, U1 adalah 8. 18 dikurangi 1 dikali 4. Oke, menjadi 8 ditambah 17 dikali 4. Kita selesaikan terlebih dahulu perkaliannya. 17 kali 4, maka 8 ditambah 68. Menjadi hasilnya 76 ton untuk tahun ke-18. Maka hasil panen dari Pak Tani tersebut adalah 76 ton untuk tahun ke-18. Lalu jumlah hasil panennya sampai ke tahun 18. Nah, kita gunakan di sini adalah SN sama dengan setengah N dalam kurung U1 tambah UN. Mengapa kita gunakan persamaan umum yang ini? Karena catatannya di sini kita sudah mengetahui UN-nya. Nah, barisan bilangannya sudah lengkap sampai dengan barisan yang ke-18 atau urutan yang ke-18. Maka kita dapat menggunakan formula yang ini. SN sama dengan setengah N dalam kurung U1 ditambah UN. Langkah berikutnya, kita tinggal substitusikan saja. N-nya adalah 18, lalu U1 adalah 8, UN-nya adalah 76. Maka ini kita coret menjadi 9. Lalu hasilnya adalah 9 dikali 84. 8 ditambah 76 adalah 84. Hasilnya adalah 756. Nah, jadi jumlah hasil panen tanam jeruk sampai tahun ke-18 adalah 756 ton. Wow, banyak banget ya. Auto kaya nih, jadi sultan kayaknya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, perhatikan, seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang masing-masing
bagian membentuk barisan geometri. Jika potongan tali yang terpendek adalah 5 cm dan potongan tali yang terpanjang adalah 80 cm, tentukan panjang tali semula. Oke, panjang tali semulanya kita belum ketahui. Maka berapakah panjang talinya? Nah, penyelesaiannya kita perhatikan. Yang pertama, kita sudah menentukan A-nya. A atau mungkin U1-nya. Barisan pertamanya adalah 5. Lalu UN itu adalah 80. Atau barisan yang ke berapa ini? 80. Barisan yang ke, jika tali yang pendek potong, dipotong menjadi 5 bagian. Jadi barisan yang kelimanya adalah 80. Nah, jadi U5-nya 80 kita perhatikan. Maka langkah berikutnya kita akan mencari terlebih dahulu adalah rasionya. Nah, kita perhatikan. Di sini untuk U5 sama dengan 5 dikali R5 min 1. Nah, maka menjadi 5 dikali R pangkat 4. Nah, langkah berikutnya kita sudah memasukkan A-nya atau U1 di sini. Maka R pangkat 4 menjadi 80 per 5. Karena ini sama artinya dengan 5 R pangkat 4. Nah, maka kita untuk menghilangkan koefisiennya, kita bagi dengan koefisiennya sendiri. Itu kita bagi 5. Maka 80 bagi 5, maka R pangkat 4 adalah 16. Lalu rasionya berapa? Kita akarkan dia. Akar 4, maka R-nya adalah 2. Nah, jadi rasionya adalah 2. Jadi, kita perhatikan di sini. Jadi R-nya adalah 2. 5 kali 2. Jadi ini barisan pertama, maka barisan kedua adalah 10. Barisan yang keduanya dan ketiganya adalah kita kali 2 juga. Maka hasilnya adalah 10 kali 2 adalah 20, maaf. 10 kali 2 20 dan seterusnya. Nah, jika kita menggunakan cara ini cukup efisien juga, tapi cukup panjang. Maka kita gunakan formula persamaan umum pada deret bilangannya, yaitu deret bilangan geometri. Karena R-nya adalah lebih dari 1, maka kita gunakan Sn sama dengan A, atau di sini adalah U1. U1 sama dengan dalam kurung Rn min 1 per R1 sama dengan N-nya adalah yang kita cari N yang kelima. N yang kelima sama dengan 5 karena U1-nya adalah 5. Dalam kurung 2 pangkat 5, N-nya adalah 5 dikurangi 1 per 2 min 1, R-nya adalah 2. Nah, lalu berikutnya S5-nya atau jumlah bilangannya. Jumlah bilangannya adalah 5 dalam kurung 32 dikurangi 1. Karena 2 pangkat 5 adalah 32. 32 kurangi 1 adalah 31. Nah, 5 maka menjadi 5 dikali 31. Jadi, panjang tali semula adalah 155 cm. Oke, itu untuk jumlah bilangannya. Oke, kita buktikan di sini. Misalkan ini kan 2, ini dikali 2. Ini untuk barisan pertama, barisan kedua, ketiga, ini kali 2 adalah 40. 4, barisan kelima kali 2 adalah 80. Maka kita jumlahkan coba. 5 ditambah 10 adalah 15. 15 ditambah 20 adalah 35. 35 ditambah 40 adalah 75. 75 ditambah 80 adalah 155. Maka panjang talinya adalah 155 cm. Terbukti. Oke, itu untuk contoh soal mengenai barisan geometri. Semoga dapat kalian pahami. Yang berikutnya. Oke, yuk dicoba. Kita perhatikan. Silakan kalian coba soal berikut. Dan jika kalian temukan jawabannya, silakan tuliskan pada kolom komentar video ini. Oke, beberapa buah mangkok disusun seperti tunjukkan pada gambar di samping. Tinggi mangkok paling bawah atau mangkok utuh adalah 12 cm. Dan jarak bibir mangkok yang satu dengan bibir mangkok yang lainnya tepat berada di atasnya adalah 2,5 cm. Jika tinggi susunan mangkok seluruhnya adalah 29,5 cm, tentukan banyak mangkok pada susunan tersebut. Silakan kalian coba. Jika kalian temukan hasilnya, silakan kalian tuliskan pada kolom komentar video ini. Selamat mencoba. Oke, itu yang dapat saya sampaikan mengenai video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian.
Dan jika video ini bermanfaat, silahkan kalian share kepada rekan-rekan kalian atau mungkin kerabat-kerabat kalian. Jika dalam penyampaian tadi terdapat salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa pada video saya berikutnya dan bye-bye.